Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita doakan ini kepada siapapun yang berbeda dengan kita selama akidahnya masih sama, agamanya masih sama. Kita doakan juga saudara-saudara kita sesama orang muslim, sesama orang mukmin yang ada di Gaza, di Palestina. Semoga Allah mudahkan urusan mereka, Allah menangkan peperangan mereka, dan yang wafat dari mereka Allah sambut sebagai syuhada, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Amin, Allahumma amin. Ini bagian kedua dan mungkin bagian penutup dari konten saya yang berbicara tentang kajian tafsirnya Pak Dr. Manahem. Oke, misalnya Pak Dr. Manahem tidak mengkritik Gus Baha, oke, silahkan ya. Tidak mengkoreksi, oke, silahkan. Tetapi saya masih fokus tentang bawa-bawa nama Sufyan Ats-Tsauri untuk melegitimasi bahwasanya yang disembelih itu adalah Ismail, dengan falsafah atau dengan bahasa sama-sama tafsir tua. Kemudian ada sanadnya. Sementara yang tafsir tua Makotil nggak ada sanadnya. Coba Bapak atau siapapun baca tafsir At-Tabari. Ketika membahas tentang itu, At-Tabari itu merilis riwayat yang langsung beliau terima. Jadi bahasanya At-Tabari itu haddasani, bercerita kepadaku. Kadang haddasana, berarti sedang ramai-ramai yang mendengar. Itu tulisan At-Tabari langsung, informasi yang diserap langsung oleh At-Tabari. Ada sekitar 17 ya, kalau tidak salah, yang menyebutkan kalau yang disembelih itu adalah Ishak. Ada juga sekitar 19, lebih banyak, yang menyebutkan yang disembelih itu Ismail. Tetapi ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama, dari yang sekitar 17 versi Ishak itu, di situ ada 4 sumber jalurnya itu Sufyan Ats-Tsauri. Saya ulangi. Jadi dari sekitar 17 riwayat yang sampai kepada At-Tabari yang versi Ishak, itu 4 diantaranya jalurnya Sufyan Ats-Tsauri. Anda baca sendiri. Sementara dari 19 yang versi Ismail, ada 1 versi Sufyan Ats-Tsauri. Kalau ditambah dengan yang ditafsirnya Sufyan Ats-Tsauri yang ditulis oleh Muhammad Abu Ja'far dari riwayat Ibnu Hudzaifah, maka berarti ada 2. 4 ini bicara At-Tabari ya. 4-1 di At-Tabari. 4 riwayat Sufyan itu Ishak, 1 riwayat itu adalah siapa namanya? Ismail. Ini kok mau dipertegas bahwa kalau Sufyan Ats-Tsauri itu Ismail. Ini kan tidak fair namanya. Kumpulkan dulu riwayat-riwayatnya. 1 ya. Ini kita bicara riwayat. Terus ada yang mengkritik saya, jangan asal comot tafsir, harus tahu kaidah tarjihnya. Saya nggak belagu, saya nggak mentarjih. Saya baca tarjih ulama. Yang pertama yang dibacakan oleh Gus Baha dari As-Sawi. Apa kata beliau? Aqwa. Walladzi qala bi anna dhabiha Ishaq aqwa. Yang mengatakan disembelih Ishak itu lebih kuat. Itu tarjih. Gus Baha itu bicara fenomena. Kita ngajinya tafsir Jalalain. Kita ngaji tafsir Jalalain itu sarahnya Sawi. Tapi kita kok tidak sama dengan kitab yang kita baca. Itu loh fenomenanya. Jadi nggak bicara akidah ya. Fenomenanya kita ngajinya kan Indonesia ini rata-rata kan tafsir Jalalain di mana-mana. Kitabnya mengatakan Ishak, di sarahnya yaitu tafsir Sawi, tapi kita mengatakan Ismail. Itu. Sementara kalau menurut Ibnu Jarir At-Tabari, pengarang tafsirnya itu sendiri, maka beliau juga menyisipkan pendapatnya. Qala Abu Ja'far. Jadi kalau kamu baca tafsir At-Tabari, qala Abu Ja'far ya penulis kitab ya. Tidak pakai kultuh ya. Kenapa? Karena tafsir At-Tabari ini kan tafsir bil maksur. Semua ada sumbernya, ada asarnya. Maka untuk menyampaikan pendapat sendiri pun ya berdasarkan semacam sumber, yaitu bersumber dari beliau ya. Maka apa kata beliau? Fa'aulal qaulaini. Maka yang lebih utama di antara dua pendapat bisawabi. Lebih utama itu lebih mendekati kepada kebenaran. Fil mafdi, tentang yang ditebus ya. Jadi al-mafdi itu isim maf'ul, tentang yang ditebus min ibnai Khalilir Rahman,
dari kedua putra Sayyidina Ibrahim Khalilur Rahman ala zahiri tanzil, sesuai dengan dohirnya firman Allah atau ayat yang diturunkan. Begitu kalau kita menerjemahkan secara letterlek ya. Apa itu? Huwa qaulu man qala huwa Ishak, yaitu pendapat yang mengatakan itu adalah Ishak. Semua ini pendapat. Kenapa pendapat? Karena nggak ada hadis nabinya. Kamu cari riwayat manapun tidak ada yang dinisbatkan kepada nabi ya. Tetapi mentok-mentok kepada sahabat. Kalau yang lebih tinggi kepada Sayyidina Abbas, lalu kepada Abdul Muttalib ya, yang atasnya lagi. Yang lain itu Ibnu Abbas ya, Abu Hurairah, apalagi yang tafsir Sufyan itu mentok di tabi'in Mujahid ya. Yang di At-Tabari malah mentok ke Ibnu Abbas ya, lebih tinggi lagi ya. Jadi kalau menurut At-Tabari ya, yang lebih tepat itu adalah yang Ishak. Ini alasannya. Kan ada yang nyinggung saya itu, yang ngomentari saya nggak paham kaidah tafsir. Dalam kaidah tafsir itu ada satu narasi ya. Al-qaulu alladzi tu'ayyiduhu ayatun qur'aniyatun. Sebuah pendapat atau tafsiran dari sebuah ayat yang dikuatkan oleh ayat-ayat Quran yang lain, muqaddamun, itu didahulukan ala ma'udima dzalik, terhadap pendapat yang mana hal itu tidak ada. Maka perhatikan bagaimana hujahnya At-Tabari ya, ketika mengatakan Ishak itu lebih unggul sesuai dengan dohirut tanzil. Karena kata At-Tabari, ketika ada firman Allah basyarah kepada Ibrahim, itu ada ayat lain, wa basyarnahu bi Ishak. Jadi ada satu ayat basyarnahu bi gulamin halim. Gulam halim adalah objek atau media Allah memberi kabar gembira kepada Ibrahim. Di satu sisi Allah juga memberi kabar gembira kepada Ibrahim, tapi disebut namanya Ishak. Maka berarti ini dibawa kepada yang Ishak. Itu namanya satu ayat dikuatkan oleh ayat yang lain. Artinya pendapat yang mengatakan Ishak dikuatkan oleh pendapat yang lain. Itu kaidah tafsir, atau kalau bahasa populernya mungkin tafsirul ayah bil ayah, itu muqaddam. Jadi kalau sudah ayat ditafsirkan dengan ayat itu diunggulkan ya. Itu sudah prioritas, karena tafsir pertama bil maksur itu mesti ayat dengan ayat. Dan ini ada dalilnya kenapa begitu. Contoh ya. Saya tidak perlu baca kitabnya secara rinci. Kamu anggap saya tidak punya data, berarti kamu nggak percaya saya, silahkan ya. Jadi ada kasus dulu hadis Nabi. Dalam hadis itu Nabi menceritakan ketika ayat turun, walam yalbathu imanahum bidulmin. Kalau tidak salah begitu ya, mungkin saya salah baca ayatnya. Nabi memberi pujian kepada sekelompok orang yang beriman dan tidak mencampur adukan atau tidak membingkai atau tidak meracuni keimanannya itu dengan kedoliman. Sahabat bingung. Apa kalau asal pernah dolim lalu tidak masuk kepada kelompok itu? Siapa yang tidak pernah dolim? Sahabat itu bingung, ragu, bingung. Ini maksudnya bagaimana sih? Maka kata Nabi, walaisal murad kadzalik. Oh, bukan dolim seperti itu. Lalu dolim seperti apa? Dolim seperti di ayat yang lain. Apa itu? Innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedoliman. Oh, dolim yang dimaksudkan adalah kesyirikan. Jadi keimanan yang tidak bercampur kesyirikan, itu namanya ayat ditafsirkan oleh ayat. Ini sudah yang paling kuat. Ada contoh misalnya dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa alladzina di sini? Yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa itu? Ada di ayat lain, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Begitu cara menafsirkan ayat yang paling tinggi. Begitu ya. Jadi basyarna bi gulamin didabing dengan basyarnahu bi Ishak. Oh, berarti gulam halim di sini adalah Ishak. Masalah berbeda pendapat biasa. Tetapi jangan kita lalu membuat kajian tafsir yang tidak sesuai dengan pakem. Semua ada sanadnya. Mau mana yang tarjih, semua ada argumentasinya. Ada lagi yang bilang masalah tempat. Itu kan tempatnya itu sebetulnya bukan masalah tempat. Itu kalau dalam riwayatnya itu ada yang mengatakan Nabi Ibrahim itu menggantung tanduk kambingnya itu di Ka'bah. Berarti disembelihnya di sekitar Mekah. Apa kata At-Tabari? Walaisa minal mustahili ayah mila minas syam ilal Ka'bah. Bukan tidak masuk akal.
Ibrahim menyembelihnya di Syam, dibawa ke Ka'bah tanduknya. Jadi semua ada hujahnya, Pak. Nah, satu lagi. Kalau sudah bicara tafsir, kandungan Al-Quran, itu polemiknya adalah bagaimana menurut Nabi. Pertama, bagaimana menurut ayat yang lain. Yang kedua, bagaimana tafsiran Nabi. Kalau nggak ada, bagaimana tafsiran para sahabat. Kalau nggak ada, bagaimana para tabi'in. Begitu, Pak, ya. Begitu. Terus kalau masalah sumber eksternal, saya malah agak bingung. Sebelum-sebelumnya Pak Manahem ini selalu ngotot harus ada sumber eksternal untuk bisa diceritakan kepada orang agar orang percaya. Sekarang di tafsir sudah ada Ishak, lalu ada sumber eksternalnya Injil Ishak. Kan sudah klop itu. Kenapa dipermasalahkan? Apa mentang-mentang karena tidak sama? Atau nanti ada hal yang tidak sama? Nah itulah ya jadi jangan main tua-tuaan kalau bicara tafsir, tapi sanadnya bagaimana, riwayatnya bagaimana. Yang pertama, yang kedua, kalau masalah eksternal itu pelengkap ya, pelengkap ya, bukan sumber utama. Kita harus semua punya eksternal, bahkan eksternal yang lebih tua. Nanti ujung-ujungnya tentang akidah kita meyakini Nabi Ibrahim, bagaimana kita meyakini harus ikut eksternal pula ya. Terus kalau bertentangan dengan eksternal ditolak. Gimana ceritanya ya? Bukankah kita sudah punya sumber ya, yaitu Al-Qur'an, hadis Nabi, ucapan ulama ya, begitu ya. Jadi eksternal itu adalah pelengkap, bukan materi utama. Sudah tahu pelengkap kok mau dijadikan pembanding atau menggugat. Nah, ini agak masalah sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.